salon. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu setelah mengajar. Mungkin ini sudah semuanya menikmati kudapan yang Ibu bawa sendiri dari rumah. Nanti kalau kurang nanti akan saya berikan. Terima kasih atas waktunya, sekali lagi saya ucapkan. Hari ini kita akan berbagi di forum berbagi aksi nyata budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya mengikuti program pelatihan guru penggerak. Nah, saya mengikuti beberapa tes, kebetulan saya lulus dan menjadi calon guru penggerak angkatan 4 Kota Denpasar. Nah, saya sudah mengikuti selama 3 bulan kurang lebih pendidikan ini, dan saya sudah menuntaskan satu modul terkait tentang ada 4 kalau tidak salah, terkait tentang yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, kemudian terkait tentang bagja, bagaimana cara melihat kekuatan yang ada pada peserta didik, bukan kelemahannya, dan yang terakhir terkait tentang budaya positif. Nah, terkait tentang budaya positif inilah yang akan kita bahas atau kita berbagi atau kita diskusikan di sini, agar nanti kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, yang ramah anak dan berpihak pada anak. Untuk itu saya harapkan pada Bapak Ibu mengikuti dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan atau ada masukan, silakan pada saat saya menjelaskan Ibu stop, langsung bertanya dan sebagainya, tanpa menunggu lagi tahap berikutnya. Oke, saya mulai. Nah, terkait tentang budaya positif, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat akrab terkait tentang kata ini, budaya positif. Dan tentunya budaya positif ini sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Sekarang saya minta Bapak Ibu pikirkan, budaya positif apa yang kira-kira sudah berjalan di sekolah kita? Ya, Ibu Mayumi? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oh iya, betul sekali. Di sekolah kita sebelum mulai pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran, siswa berdoa bersama. Ya, Ibu Arini tadi? Siswa datang biasanya sebelum pelajaran itu sudah tepat waktu, sehingga dia bisa melakukan kegiatan yang lain sebelum pelajaran dimulai. Oh, berarti budaya positif di sekolah ini juga siswa datang tepat waktu. Berarti siswa mengikuti peraturan sekolah. Ya, Bu Sri Asih? Siswa melaksanakan protokol kesehatan sebelum memulai pembelajaran. Iya, bagus sekali. Ya, Bu Budi? Siswa membersihkan kelas sebelum memulai pelajaran. Iya, betul sekali. Siswa membersihkan kelas sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu yang Ibu sampaikan semuanya merupakan budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah kita selama ini. Nah, tentunya selama pelaksanaan budaya positif pasti ada saja beberapa anak yang melanggar. Nah, bagaimana nanti caranya kita mengatasi? Apakah dengan hukuman? Apakah dengan konsekuensi atau yang lainnya? Itulah yang kita bahas di sini, supaya kita mendapat pengetahuan baru. Tidak hanya kalau yang saya tahu dan kita tahu, mungkin kalau anak melanggar pasti kita hukum. Selama ini kan seperti itu. Nah, nanti akan saya bahas terkait tentang teori kontrol. Itu semua yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan teori kontrol, artinya miskonsepsi. Nah, setelah nanti Ibu mendengarkan apa teori kontrol itu, menurut teori kontrol itu adalah ilusi semua. Ya, semoga nanti bisa merubah mindset Bapak Ibu terkait tentang hukuman dan lain-lainnya. Nah, budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan semuanya sudah dilaksanakan. Tapi yang Ibu sampaikan itu
lebih ke siswa. Nah, sebenarnya yang Bapak Ibu lihat juga selain siswa, guru-gurunya juga melaksanakan hal yang sama. Betul Bapak Ibu? Oh iya, oke. Oke. Dalam budaya positif ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas. Ada 6 konsep inti Bapak Ibu. Nah, konsep inti ini saling berkaitan nanti. Ya, tidak terlepas satu persatu. Yang pertama yang kita harus pahami adalah perubahan paradigma. Paradigma yang pertama terkait tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terkait tentang pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana kita nanti harus berubah teori stimulus menjadi teori kontrol. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kita bahas nanti terkait tentang disiplin positifnya dan teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Apa pengaruhnya nanti bagi peserta didik itu? Nanti kita lihat. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak menurunnya budaya positif. Apa saja itu nanti. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini terkait tentang guru. Posisi kontrol yang bagaimana yang harus guru lakukan nanti. Yang segitiga institusi. Setelah kelima hal ini kita lakukan, jika siswa melanggar, inilah yang kita lakukan nanti. Segitiga restitusi. Tidak langsung kita menghukum siswanya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Sabar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama terkait tentang konsep inti budaya positif perubahan paradigma. Seperti yang ditayangkan tadi, yang kita bahas pertama adalah terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sudah menyiapkan 2 video terkait filosofi kehidupan Ki Hajar Dewantara. Saya membuatnya pada saat saya mempelajari terkait tentang bab 1 terkait modul guru penggerak. Sekarang silakan Ibu saksikan dan pikirkan apakah di video itu memang seperti itu. Pikirkan ada perubahan apa setelah Bapak Ibu melihat tayangan berikut. Apakah mindset Ibu menjadi terbuka melihat peserta didik, konsep Ibu terkait tentang anak dan sebagainya. Silakan. Salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Igede Lintang Purnama, JKP dari SMP Negeri 5 Denpasar. Berikut yang saya sampaikan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan harus menanamkan budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksud adalah anak-anak mengembangkan karakter baik, memelihara hubungan baik dalam dirinya sendiri dengan Tuhan, memelihara hubungan baik dengan teman sebayanya, dengan guru, orang tua, dan siapa saja yang ditemuinya, serta memelihara hubungan baik dengan lingkungan. Dalam konsep budaya lokal Bali, inilah yang disebut Trihita Karana, yang terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, yang sejalan dengan konsep Tatwa Asih, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi, kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kemudian, yang tak kalah penting adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dan masih digunakan saat ini yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Mantio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan menjadi tauladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dalam pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara pada taman siswa, ada yang disebut dengan sistem Among. Pada sistem Among ini, guru berperan sebagai pamong, sementara anak-anak memiliki kemerdekaan belajar di mana mereka bergerak sesuai dengan kemauannya. Pamong akan hadir saat kemauan anak membahayakan dirinya. Nah,
seperti dan semboyan Ki Hajar Dewantara di atas sudah saya terapkan di sekolah, baik dalam kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya, pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Pendidikan akan mewujudkan peradaban. Oleh sebabnya, penting untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam proses pendidikan. Seperti di Bali, penggunaan pakaian adat tiap hari Kamis dan hari Purnama Tilem. Misalnya juga dalam pemberian ruang bagi seni tari, seni gamelan, seni suara di sekolah, dan lainnya. Hal ini dapat membantu anak-anak lebih menikmati proses pendidikan karena memiliki konteks dengan kehidupan mereka, sehingga dapat mewujudkan sekolah seperti taman bermain bagi mereka. Juga setiap karakteristik anak agar dirangkul oleh pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Mari mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, inilah video pertama terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengarkan atau melihat cuplikan video yang pertama ini, sudah mulai mindset Bapak Ibu terbuka kan? Bagaimana kita harus memperlakukan seorang anak. Nanti Ki Hajar Dewantara itu memiliki konsep berpihak kepada anak. Dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara itu, kalau Ibu membaca bukunya, karena saya mengikuti guru penggerak, kalau saya tidak mengikuti ini saya tidak tahu juga. Di kuliah kita akan tidak dikasih seperti ini kan. Nah, inilah pengetahuan baru yang saya dapatkan. Ada istilahnya adalah kita harus menghamba kepada anak. Menghamba itu artinya memfasilitasi anak, seberapapun keunikan anak itu berbeda-beda. Nah, untuk lebih membuka wawasan Ibu terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saksikan video yang kedua. Semoga bermanfaat. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Kita, terutama yang bergiat di bidang pendidikan, tentu mengenalnya. Sayangnya, kebanyakan di antara kita, termasuk guru-guru, mengenal Ki Hajar Dewantara sebatas nama atau slogan yang dikutip di mana-mana, Tutkuri Handayani. Meski tiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang juga hari kelahiran Ki Hajar, pemikiran Ki Hajar nyaris terkubur dan dilupakan. Praktis pendidikan kita makin menjauh dari pemikiran, praktik, dan pengajaran yang digagasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak lahir ibarat kertas sudah bertulisan sama. Anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu samar-samar. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang sama-sama dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai bukti pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal. Bahkan jika bisa dibikin lebih samar-samar. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah supaya anak-anak menjadi manusia merdeka, batin, pikiran, dan tenaganya. Ada 3 sifat dalam kemerdekaan, yakni mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur diri sendiri. Pendidikan memerdekakan dalam gagasan Ki Hajar Dewantara
sangat erat dengan pemahaman bahwa anak membawa kodratnya masing-masing. Tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan petani. Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabuk dan air, dan memusnahkan hama penyakit. Tapi seorang petani tak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Demikian pula seorang anak. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dan kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tugas guru bukan menjejarkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Ibarat pendidik masih memperlakukan anak didik sebagai gelas kosong dan guru yang mengisinya. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Hal yang bagus bagi guru seperti apa? Mengambil ilustrasi seperti seorang tukang ukir. Seorang tukang ukir harus mengetahui dalam dan luas hakikat dan keadaan kayu. Begitu pula seorang guru harus mengetahui pengetahuan yang diajarkan dan cara bagaimana mendidik. Ia mesti paham cara mendidik anak yang mempunyai kekurangan dan kelebihan fisik maupun latar belakang sosial serta perbedaan-perbedaan lainnya. Mendidik dapat diibaratkan orang yang berkebun. Sekolah ibarat ladang. Benih yang akan ditabur adalah murid kita, dan kita sebagai gurunya adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh besar dan kuat, menyiram dan memupuknya dengan teratur, percayalah, benih itu tentu akan bertumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan memuaskan kita sebagai petaninya. Akan tetapi sebaliknya, jika kita hanya menanam benih di lahan yang tidak dipersiapkan pengolahannya, lalu tidak merawat dan menjaganya sungguh-sungguh, tidak menyirami dan memupuknya dengan teratur, maka bukan tumbuhan yang subur dan kuat yang akan kita peroleh, tetapi yang akan kita panen adalah rumput ilalang dan semak-semak. Jika kita tidak sungguh-sungguh amanah dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, tidak mengajar sesuai tugas dan tanggung jawab kita, lebih banyak di luar sekolah mengerjakan tugas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai guru, absensi di sekolah lebih banyak huruf A daripada huruf H-nya, maka kita hanya akan menghasilkan murid yang malas, tidak disiplin, kehilangan budi pekerti, tidak berkarakter, banyak membuat kita pusing dan was-was, miskin prestasi, dan beratus cap buruk lain akan disandang oleh anak didik. Pada intinya, sebagai petani yang ingin menuai hasil panen yang memuaskan, tentu kita akan berupaya sedapat mungkin setiap hari ke kebun untuk memangkas rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Kita akan berusaha menyiram dan memupuk tanaman kita
agar tumbuh subur dan berkembang, mencegahnya dari hama yang mungkin akan mengganggu pertumbuhannya. Kita berusaha dengan berbagai daya dan upaya untuk membuat tanaman kita tetap sehat dan bertumbuh normal. Seperti itu pula hendaknya kita sebagai guru. Sudah saatnya pemikiran Ki Hajar kembali disebarluaskan. Kita semua harus peduli dan terlibat terhadap pendidikan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan, agar belajar menjadi menyenangkan, agar kreativitas ditumbuh kembangkan. Demi kemajuan pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam Guru Penggerak oleh Gede Lintang Purnama, CGP Angkatan 4. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke Bapak, itu hanya video yang mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu dari sekarang untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Bagaimana menangani seorang anak, bagaimana kita memperlakukan anak seperti itu. Oke, dari 2 video yang sudah Ibu tonton, nah, ada hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dipetik. Yang pertama, pendidikan itu adalah tuntunan. Bagaimana kita menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Tadi diibaratkan kita sebagai seorang petani menuntun tumbuhnya padi. Yang kedua, pendidikan harus menanamkan budi pekerti. Telah disampaikan bahwa budi pekerti itu sangat penting. Yang ketiga, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi berpihak pada anak, filosofi petani, dan bukan tabula rasa. Apa artinya bukan tabula rasa? Yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami sebelum-sebelumnya, pernah mendengar ibarat seorang anak lahir seberat ibarat kertas putih kosong. Nah, itu tidak berlaku lagi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir sudah bertuliskan tulisan penuh, tapi masih sama. Kita sebagai pendidiklah tujuannya untuk menebalkan tulisannya sama-sama itu, sehingga peserta didik mampu meraih cita-citanya seperti itu. Dan konsep yang terakhir, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya, terkait antara konsep trilogi pendidikan Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Hudi Handayani. Itu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, ada masukan dari Bapak Ibu atau pendapat? Saya beri kesempatan setelah Ibu mendengarkan perubahan paradigma terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, silahkan Ibu Dina. Berpuluh-puluh tahun ya mungkin kita kayak selalu merasa kalau guru itu merupakan sentral ya. Iya. Tapi setelah saya melihat video tadi ternyata guru itu bukan teacher centris. Jadi di kelas itu bukan cuma berpusat sama guru, tapi ternyata student centris, berpusat pada siswa. Itulah yang ingin dikembangkan dari Merdeka Belajar Mas Menteri itu, Ibu Dinda, Miss Dinda. Nanti seperti akan muncul kurikulum 2000 prototype ini, itulah yang akan nanti ditekankan. Kalau Ibu Bapak mendengar ada nanti tugas proyek, lebih ke sana, bukan nilai lagi Bapak Ibu. Kalau dulu siswa kita anggap berhasil jika nilainya tinggi, tapi setelah dia terjun ke masyarakat, nilai itu tidak dipergunakan, tapi yang dipergunakan adalah skillnya. Nah, malah yang berhasil itu yang kita anggap remeh lah, tukang bangunan, ya kan? Nilainya berapa sih dia waktu di sekolah, tapi dia berpuluh-puluh rumah dia bisa bangun. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang mungkin ditekankan oleh Mas Menteri sekarang, lebih ke skill project seperti itu. Dari beberapa guru di sini saya yakin sudah berubah
semenjak kemunculan program dari Mas Menteri itu, seperti Misteri AC saya lihat mempergunakan pembelajarannya dengan gambar itu word wall. Kalau Miss Dinda dengan kuisis kan sudah berpihak kepada anak, karena anak itu kodratnya bermain Bapak Ibu, tapi kita masukkan materi di dalamnya seperti itu. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjutkan ya. Nah, paradigma yang berikutnya adalah terkait tentang teori kontrol. Nah, berdasarkan paparan dari Dr. William Glasser, ada beberapa teori kontrol yang miss. Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti hal contohnya yang baru-baru ini kita kan pernah rapat Bapak Ibu. Nah, kita diminta untuk ada di lapangan. Supaya apa? Supaya anak itu takut mau bekerja. Nah, itu hanya ilusi sebenarnya bagi anak. Ilusi bagi kita untuk mengontrol murid. Nah, pertanyaannya, jika kita tidak ada di sana, siswanya tentu tidak akan mau nyapu. Nah, ilusi kontrol ini hanya bekerja dalam jangka pendek saja, ketika ada di sana saja. Nah, bagaimana caranya itu agar bisa bekerja dalam jangka panjang? Nanti ke tahap berikutnya. Ya, ini cuma ilustrasi bagaimana miskonsepsi yang terjadi selama kita menerapkan. Kita kira itu bagus, ternyata kan gitu. Disinilah kita berdiskusi. Nah, yang pertama tadi ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita kan mengkritik murid. Kamu itu bodoh. Ya kalau satu orang aja, kalau besoknya lagi ada yang kamu ini gini, kamu ini. Itu menyebabkan orang itu, siswa itu menjadi down Bapak Ibu. Itu tidak salah sih kalau cuma satu guru aja. Kalau guru yang lain ikut seperti itu, bagaimana perasaan siswa? Seperti itu. Yang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang-kadang termasuk saya ini, penguatan positif. Bagus anak-anak, kamu kerjanya gini. Ternyata itu juga berdampak jangka pendek. Kenapa? Kalau tidak beri penguatan, dia akan tidak melakukannya. Kadang-kadang siswa itu pengen dipuji sama gurunya, baru melakukan. Kalau enggak, Oke, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dari stimulus harus menjadi kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, inilah jawabannya. Kalau stimulus respon, inilah yang kita lakukan di awal, terdahulu yang kita lakukan. Seharusnya kita melakukan teori kontrol ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa sih pandangan orang lain? Kok pasti berbeda-beda. Kita harus menghargai itu. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol menilai bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku si A buruk itu kenapa? Ada tujuannya, ada penyebabnya. Nah, kita tidak bisa menghukum perilaku seperti itu di kedepan harinya. Nah, untuk bisa melakukan perbaikan, itulah nanti gunanya restitusi, segitiga restitusi tadi. Dengan apa caranya nanti, Bapak? Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya di sini salah satunya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu, dengan diskusi ini muncullah ide-ide baru seperti itu. Model berpikir menang-menang. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda yang positif. Nah, mari kita simak. Makna kata disiplin. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu?
Tanggung jawab, Tanggung jawab, ya. teratur, Teratur, taat aturan. taat aturan. Oke, itu semuanya betul sekali. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Teratur, kepatuhan pada peraturan, atau kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, benar enggak? Kalau tidak disiplin, dihukum. Nah, kan seperti itu. Nah, padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itulah yang ingin kita rubah ke depannya. Tanpa hukuman, siswa itu bisa menjalankan budaya positif dengan baik. Silakan. Disiplin positif menjadi hal utama dalam proses pembentukan budaya positif di sekolah. Disiplin positif juga menjadi motivasi kita dalam pelaksanaannya. Bagaimana guru menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Ingat, guru menjadi contoh dalam budaya positif. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahannya. Ingat kata kuncinya, membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahannya. Mereka dan menggunakan disiplin positif sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya positif. Next nih. Dalam penerapan disiplin positif, ada banyak faktor yang mempengaruhi siswa melakukan hal yang melanggar disiplin positif tersebut. Karena pada dasarnya manusia memiliki motivasi perilaku manusia. Menurut Gosel, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang disepakati. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ada 3 menurut teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, peserta didik kita atau anak didik kita pasti berpikir dalam pikirannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dia melakukan disiplin positif untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia tidak melakukan ini, apa sih akibatnya? Nah, berarti kan ada paksaan. Nah, berarti itu adalah motivasi eksternalnya. Mohon maaf, saya salah ketik. Karena terlalu grogi saya melihat Bapak Ibu. Grogi sekali, cantik-cantik semuanya. Oke, berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam pikirannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu kan jangka pendek juga. Berarti siswa itu melakukan jika hanya mendapat imbalan saja. Itu juga motivasi eksternal. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaan dalam dirinya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, dari ketiga ini yang kita harapkan yang dimiliki oleh siswa yang mana Bapak Ibu? Yang internal, dari dirinya sendiri. Berarti muncul dari dirinya sendiri tanpa paksaan dan berakibat pun untuk dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Nah, tadi kita mendengar kata merdeka. Merdeka, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Tidak bebas sepenuhnya, tapi bisa memerintah diri sendiri, Bapak. Next, Indah. Konsep berikutnya adalah terkait tentang keyakinan kelas. Nah, inilah yang saya terapkan di kelas terkait tentang tugas saya membuat aksi nyata terkait tentang keyakinan kelas.
ini yang saya terapkan untuk menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu. Nanti terkait tentang teknisnya dan videonya di belakang, nanti akan saya tanyakan. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa? Kemungkinan jawaban Anda adalah, jawaban Pak Ibu adalah untuk keselamatan. Keyakinan kita untuk keselamatan, tapi ada peraturannya. Begitu juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban yang muncul adalah untuk kesehatan ataupun keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi yang kita inginkan dari siswa adalah motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu bersifat memaksa Bapak Ibu, benar nggak? Ya. Nah, kalau dia sudah yakin jika kita tidak memakai helm, keselamatan kita jika ada kecelakaan nanti akan lebih parah. Yakin dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Jadi dengan sukarela peserta didik atau murid kita melakukannya dengan senang tanpa paksaan. Nah, maka dari itu saya menerapkan keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Belajar apa sih keinginan dia, impiannya dia, kelas impiannya seperti apa. Saya meyakinkan peserta didik saya. Nah, berikutnya, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinannya itu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan itu bersifat universal. Kalau peraturan kan spesifik dia. Misalnya kalau peraturan itu datang tepat waktu, aturan kan? Iya. Menurut Gosson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan seperti tadi. Lanjut, Dinda. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang positif, tidak ada negatifnya. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali dan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita harus bersedia meninjau. Kita sudah membuat keyakinan dengan kelas. Jika kita merasa itu kurang efektif, kita tinjau kembali Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kalau ingin terkait tentang hormat, keyakinan kelas yang dibuat adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau terkait tentang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah terbentuk, yang saya diterapkan di kelas yang saya ajar, 9F. Dan ada beberapa kelas lagi selain itu. Nah, contohnya kami berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan. Itu bukan saya yang membuat, tapi siswanya. Dari 40 siswa itu pasti paling sedikit ada satu keyakinan dari dirinya. Nah, dari keyakinan-keyakinan itu kita persempit, kita perluas menjadi keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, terkait tentang tadi peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai keyakinannya apa Ibu? Tanggung jawab, ya kan? Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Seperti yang saya bilang tadi, itu peraturan. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan seterusnya. Kalau gunakan masker, tadi kesehatan, keselamatan, nilai yang ingin dicapai. Next, Indah.
budaya positif, dihukum penghargaan. Tapi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif lagi Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Kalau kita peserta didik kita si A kita merupakan yang lain, mungkin iri atau bagaimana, ya bisa menyebabkan rusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan dan penghargaan menghukum. Ini teorinya Bapak Ibu. Silakan. Nah, sebelum kita lanjut, stop dulu Ninda ya. Budaya positif. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mencermati kalimat-kalimat ini. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut ibu-ibu yang cantik ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kenapa? Karena mungkin sudah ada kesepakatan di kelas. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi, ya kan? Hukuman itu yang menghukum tanpa ada apa-apa. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus sekali Bapak Ibu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran olahraga Bapak Ibu pasti sudah disepakati sama gurunya. Itu perbedaannya lain tadi sama itu kan? Iya, ini konsekuensi. Silakan next Linda. Sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Ya, karena sudah disepakati. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman, tidak sakit, tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplinan. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membacanya. Ya, saya rasa sangat jelas. Oke, Linda. Konsep inti budaya positif terkait tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar yang sebenarnya harus dipenuhi oleh siswa Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya. Nah, jika ada permasalahan seperti ini, Bu Mayuni, guru wali kelas 9E, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Damar. Beberapa anak kelas 9E telah datang padanya dan mengeluhkan Damar yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apakah yang akan dilakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Damar kan Doni ya melakukan hal itu? Kalau kita belum mengetahui kebutuhan dasar, pasti kita marah-marah kan? Nah, sekarang bagaimana setelah Ibu mengetahui kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia? Silakan, Linda. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Ya, Miss Linda mungkin tahu sama Miss Riasi, saya kurang fasih dengan bahasa Inggris. Saya buatkan bahasa Indonesia aja. Kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, survival itu apa? Bertahan hidup ya. Oke, berarti tidak salah saya. Nyontek. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, dan lain-lain. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami dengan siswa seperti ini. Pasti ada saja, tapi kita yang tidak sadar. Ya, silakan. Yang berikutnya, kebebasan.
Freedom adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kadang-kadang di kelas itu ada anak yang suka bernyanyi, ribut. Itulah salah satu contoh bahwa siswa itu memerlukan kebutuhan kesenangan yang belum kita fasilitasi. Harusnya kita fasilitasi dengan apa? Mengarahkan dia ekstra menyanyi, misal. Kekuasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten. Misalnya di kelas mengganggu temannya, dijagurin temannya. Nah, kita arahkan ke olahraga ekstra apa seperti itu. Nah, itu yang mungkin kurang dari diri kita. Belum memahami kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, dalam kasus Damar, silakan Nina. Jika jawaban Damar ketika ditanya Bu Mayuni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya atau menyiapkan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Damar apa, Ibu? Bertahan hidup. Ya kan? Berikutnya, dalam kasus Damar di atas, jika jawaban Damar ketika ditanya Bu Mayuni adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Damar? Kasih sayang. Ya kan? Ternyata kalau kita sudah telusuri, kalau seperti itu jawabannya ternyata dia memerlukan kasih sayang. Kalau kita langsung memarahi dia, bagaimana perasaan kita? Oh, di anak ini ternyata perlu kasih sayang. Kita yang sakit, kita bucin. Iya, betul sekali. Ini karena keseringan nonton film ini ya. Jika jawaban Damar ketika ditanya Bu Mayuni adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kalau kita tidak mengetahui teori ini, pasti kita naik darah kan? Kelem nih murid iseng kan gitu. Dengan itu aja membuat masalah kan? Padahal anak ini memerlukan kebutuhan kesenangan. Kita harus memfasilitasi gitu. Nanti kedepannya kita sebagai guru Bapak Ibu tidak hanya mengajar di atas kertas, di atas papan seperti itu. Ya, mudah-mudahan setelah forum ini Bapak Ibu menjadi lebih terbuka. Dari Bapak Ibu lah mengimbaskan ke teman yang lain. Saya menjadi lebih ringan mengimbaskannya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita misalkan ada kasus seperti ini, kita sama-sama berdiskusi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa ya? Kesenangan. Nah, bagus sekali ini. Sudah bisa mengimbaskan ke temannya. Saya sangat bangga Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ada murid seperti itu kan? Jadi cik-cik ibu, saya ini. Ayo, kasih saya. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti keluar dari sini mengetahui karakter kebutuhan peserta didik kita. Kita lanjut yang berikutnya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Bagaimana? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebebasan kan? Iya, kebebasan. Karena ada kata-kata, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Seperti yang kemarin Ibu lakukan kan, bisa menggunakan game menjadi siswanya lebih semangat karena dia perlu kebebasan. Karena dengan game kan bebas dia mengekspresikan. Nah, seperti itu. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi, ingin dipenuhi? Aku sebel. Gambarku tidak rapi, kesenangan ya? Ya bisa saja, tergantung jawabannya kan? Tidak bagus. Iya, belum tentu tidak bagus kan? Tidak rapi kan belum tentu tidak bagus. Kan pandangan terhadap gambar objektif. Beda-beda. Iya, temanku di depan kelas dia malu kan? Kebebasan mungkin juga kan?
harusnya. Beda sama ekspresi. Ya, Nina? Saya rasa Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, ada dalam diri anak-anak. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita atau perilaku anak-anak, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Mencari solusi kita Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Dengan cara apa? Nanti segitiga restitusi. Oke, Dina, silakan. Berikutnya adalah konsep inti terkait tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini yang Miss Riasi tadi sampaikan. Saya tertarik dengan ini. Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Silakan Indah. Jika kita di posisi penghukum, inilah yang kita lakukan biasanya. Sering menghardik, kalau siswanya salah, kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa loh, gitu. Nah, kalau teman membuatkan alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan ibu simak. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kan sering itu, kalau kamu tidak ngumpul, awas ya. Saya nilainya kurangi, ini, menunjuk-nunjuk. Pembuatan masa, kamu seharusnya kamu sudah tahu, agak halus sedikit. Nah, kalau saya biasanya sering ada di pembuat merasa bersalah kok. Seharusnya kamu tahu ibu loh ini, kamu kok gini sama ibu, gitu. Ya, kalau teman, ayolah lakukan demi saya. Ini juga sering kalau saya. Kalau bapak ibu di posisi kontrol yang mana yang sebelum mengetahui posisi kontrol ini, yang mana ibu sering lakukan? Masa bersalah, menghukum juga kadang-kadang. Kalau kita kesal, hukum. Apalagi waktu daring sering tidak mengumpulkan tugas. Wih, meledak ini. Ya, semenjak saya ikut guru penggerak, meledak saya tahan. Karena bukan tidak diperbolehkan. Tidak seperti ini lagi lah. Karena sudah mengetahui anak itu unik, kodratnya sudah memiliki kodrat masing-masing. Saya tidak boleh lebih sedikit. Padahal pengen, tapi ditahan. Ya, seharusnya kalau kita sebagai guru, yang posisi mana yang kita harus lakukan? Manajer, ya kan? Nah, untuk ini mungkin agak sulit ya, tapi kita harus mencoba. Ini dilakukan perlahan-lahan, tidak semudah membalik tangan. Lanjut, tidak. Nah, kita contoh ragil yang terlambat hadir di sekolah. Misalnya kita melakukan sebagai di posisi penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kamu nak? Akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraannya. Sekarang siapa yang pernah marah sama anak didiknya, cek motornya. Seperti yang oke, kita lanjut. Bagaimana jika kita ada di posisi pembuat orang lain merasa bersalah? Nadanya agak lebih memelas, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Didekatin anaknya. Ragil, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaanmu? Murid bila ditegur seperti cara ini bapak ibu, ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi dan akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Jika kita di posisi teman, lebih halus, ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Agak centil sedikit Bapak Ibu. Ragil ya, bukan Adi. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa dengan hihi. Ya, sudah tidak apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum gitu ya. Nah, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Coba Ibu praktekkan. Bisa Ibu praktekkan setelah ada orang siswa Ibu bermasalah. Kelima posisi kontrol ini Ibu lakukan. Kalau marah gimana orang ini? Kalau dengan masa bersalah gimana? Boleh untuk mencapai yang terbaik. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sebagai pemantau, agak panjang sedikit kalau sepakat harus kita telusuri dulu. Nah, guru, Ragil, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, ditelusuri Bapak Ibu sebagai pemantau. Pertanyaannya, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalannya saya. Ini mungkin sudah ada perjanjian sebelumnya dengan Pak gurunya melalui keyakinan kelas itu. Kalau itu tidak mungkin bisa jawab seperti ini kan? Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Nah, akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Dan seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir terkait tentang Dinda, manajer, hampir mirip dengan pemantau tadi Bapak Ibu, tapi lebih spesifik ya. Seperti yang ada di layar. Saya tidak sampaikan lagi ya. Nah, posisi kontrol, di mana posisi Anda sebelum belajar posisi kontrol ini? Seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan, di penghukum mungkin, di pembuat bersalah, pasti lebih banyak di pembuat bersalah ya. Menghukumnya kadang-kadang aja jika kita keterlaluan siswanya. Di mana posisi saat ini? Kalau sudah Ibu posisi kontrol, diharapkan di mana? Manajer kan? Karena di manajer itu sudah mencakup ke pemantau dan teman. Oke, lanjut. Nah, dalam upaya mewujudkan disiplin positif, guru tentunya memiliki posisi kontrol yang penting. Sebagai manajer, teman dan pemantau sangat diperlukan. Karena sebagai manajer, guru berada di posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus dihindari adalah sebagai penghukum dan pembuat orang salah. Jadi ini yang harus dihindari. Oke Bapak Ibu, terkait tentang posisi kontrol sangat menarik bukan? Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah sampai di sini? Silahkan, ada yang menanggapi. Ya, keluarkan untuk Bapak Ibu. Bagaimana ke depannya atau seperti apa? Ya, tidak apa-apa. Ya mungkin sebelum tahu konsepsi ini, jadi kemarin pasti kita di posisi pembuat rasa bersalah ya. Iya. Setelah tahu dan tahu kalau ini adalah miskonsepsi, oke akan mencoba belajar untuk Ya, bagus sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan gitu. Dari kita mengimbaskan ke guru-guru yang lain. Saya berharap
kelima bapak ibu-ibu ini dan kameramen saya. Oke? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika terjadi permasalahan di dalam pelaksanaan budaya positif, disiplin positif, dan lain-lain tadi, inilah solusinya nanti, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Silakan Bismillah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan dosen. Ya, silakan kita lanjut saja. Segitiga restitusi ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Ketika terjadi kendala di sekolah saat proses disiplin positif yang disebabkan oleh siswa, maka guru perlu melakukan restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi siswa, tidak langsung menghukumnya Bapak Ibu, memperbaiki kesalahannya mereka sendiri, siswa sendiri yang memberikan solusinya, bukan dari kita. Dia sadar, solusinya ini. Mereka harus memperlakukan hal lain, lalu bagaimana cara melakukan restitusi? Ada 3. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan satu lagi. Silakan Dinda. Nah, segitiga restitusi yang pertama yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu misalnya kata-kata yang kita keluarkan sebagai kalimat pemantik kepada siswa apa? Jika kita membantu murid mengenali basic kebutuhan ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Mari kita saksikan. Tindakan yang dilakukan Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, kita menganalisis dulu. Segitiga restitusi kan ada 3 tadi. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi gali dulu apa sih penyebabnya dia tidak lepas masker. Kenapa kamu buka maskernya? Oh iya, seperti itu alasannya ya. Nah, kamu berhak merasakan itu nah. Bahkan terkadang Bapak juga merasakan hal yang sama seperti Bapak merasa maaf dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah Anda pernah
validasi tindakan yang salah. Setelah kita menggali apa kenapa dia tidak pakai masker, kita kasih tahu bahwa tindakan itu salah. Kalau sampai menggunakan orang lain yang mempunyai penyakit bawaan atau pada anak yang masih rentan terhadap penyakit orang tersebut bisa berakibat fatal sampai mengakibatkan kematian. Tapi jauh-jauh ini sama penyakit itu Pak, bukan tidak benar. Kamu akan berbangga dengan dirimu sendiri karena memiliki imun yang kuat. Nah, tinggal dibantu iman dan aman. Iman dari dalam dirimu dan aman untuk dirimu dan orang lain. Sekarang, mari kita bicarakan keyakinan Keyakinannya, kita sudah mengatakan apa yang dilanggar oleh anak itu. Kamu tunjukkan. Kita pada saling menjaga saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjaga dalam kebaikan. Bagusnya sekarang kita merenungkan tentang kejadian ini bahwa semua yang Bapak sampaikan dan dulu dari lakukan adalah demi kebaikan kamu dan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan pada pendapat ini saya akan mematuhi aturan prokes. Sudah sedang. Sekarang pakai maskermu. Nah, ini kan bagus. Sekarang silakan mengikuti pelajaran yang harus diikuti di kelas sebelah kanan. Terima kasih. Jadi pendapat siswanya setelah mengikuti konstitusi. Saya memperhatikan contoh kajian. Saya bersama saya sedang mengikuti praktik itu bersama Asika. Saya akan meminta peserta menggunakan untuk amalan. Terima kasih kepada Pak Ican dan anggota saya. Kita baca lagi satu Pak ya. Ini Bapak. Saya mau Bapak. Apakah kamu tidak melihat ada tempat-tempat sekitar tadi? Validasi tindakan yang salah. Pertama kita validasi dulu tindakan yang salah. Apakah di sana melihat dampak masyarakat? Terlihat tidaknya selama sekolahmu jika dampaknya masyarakat? Memberi contoh, membuat tempat pada tempatnya, terlebih lagi, ayo sebagai anak harus memberi contoh adik-adiknya, yuk dibuat tempat pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Terus kalau ayo sudah paham, nah, apa ingin mengingatkan? Apakah ayo masih ingat keyakinan yang Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas yang dia langgar, kembalikan keyakinannya untuk menyadarkan dia Bapak Ibu tanpa menghukum. Ini
Bapak Ibu, itu konsep-konsep inti terkait tentang budaya positif. Nah sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, saya telah menerapkan konsep-konsep inti tersebut, terutama tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah inilah hasilnya Bapak Ibu. Inilah tugas akhir saya sebelum pembebasan ini Bapak Ibu. Adapun yang melatar belakanginya seperti ini Bapak Ibu, karena kita di situasi belajar PTM ataupun daring, pemenuhan kebutuhan dasar yang saya sampaikan tadi pada siswa cenderung melampaui batas yang tentu akan berefek pada tingkat disiplin diri siswa. Nah itu perkembangan IPTEK yang pesat membuat peserta didik mulai melupakan budaya positif. Lunturnya nilai-nilai positif suatu sekolah diakibatkan karena rendahnya pembiasaan positifnya. Nah, pembiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran hati untuk melaksanakan pembiasaan itu tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, karena berbagai dorongan dari luar seperti takut bingung, takut karena ada guru, malu sama teman, atau mengharapkan hadiah. Salah satu metode penerapan budaya positif yang sangat efektif adalah membuat keyakinan kelas. Nanti kalau ada masalah kita kembalikan keyakinan kelasnya, kan dia yang membuat seperti itu. Karena dari motivasi intrinsiknya, dari dia untuk dia dan untuk semua lingkungan. Untuk itu saya menerapkan budaya positif seperti ini. Tujuannya memberikan pengalaman kepada dalam membentuk keyakinan kelas secara demokratis. Tapi siswa menyuarakan isi hatinya di kelas secara demokratis, bebas, tidak ada paksaan. Kemudian memberikan sarana kepada peserta didik untuk mengungkapkan keinginannya. Pola ukurnya seperti ini. Terakomodasinya gagasan. Adapun ini masa tindakan yang dilakukan, merancang kegiatan aksi nyata, mempersiapkan materi, koordinasi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu Wali kemarin. Tahap pelaksanaannya tentunya membentuk keyakinan kelas, mendesainnya, membagikan, dan melaksanakannya. Refleksinya setelah berjalan, adakah yang melanggar? Itu refleksinya. Apa yang perlu diperbaharui? Itu refleksi. Setiap kegiatan pasti harus direfleksikan. Deskripsi aksi nyatanya seperti ini. Salah satu bagian dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Konsep inti tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan nilai yang universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Siswa yang berbuat karena motivasi untuk menghindari hukuman tidak akan melakukannya apabila hukuman itu ditiadakan. Siswa yang melakukan sesuatu atas motivasi agar memperoleh penghargaan tidak akan melakukannya jika tidak lagi diberikan penghargaan. Sementara siswa yang menghargai diri dengan nilainya, dengan keyakinan kelas, siswa melakukan sesuatu tindakan. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu sekalian. Semua keyakinan yang menurut anak-anak perlu dilakukan di sekolah ini maupun selama pembelajaran Bapak, silakan tulis apapun keyakinan kelas yang menurut anak percaya ini. Setelah menulis yang kedua, kita akan tempelkan di papan. Setelah menulis kita tempelkan di papan apa yang ditulis dari semua siswa. Nah, paling sedikit 38 kan, tidak harus 38, pasti lebih banyak. Kita analisis supaya menjadi lebih sedikit, supaya universal Bapak Ibu. Kita analisis, kita akan menjadi beberapa yang terlibat. Tentunya berdasarkan kepada kita selama memerlukan
terlebih dahulu. Setelah selesai, saya sosialisasikan kepada para sekolah dan para wali agar tahu ternyata di kelasnya akan dibentuk keyakinan kelas. Terima kasih pada wali yang sudah saya ajak lagi para wali di sini, beberapa di antaranya ada di sini lagi untuk pemimbasan. Oh, inilah hasilnya setelah saya sosialisasikan di kelas seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya tahap pelaksanaan aksi nyata. Ini proses pembentukan keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak sampaikan. Yang pertama, kita akan mencoba kelasnya dan mulai dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dahulu disebut dengan kesepakatan kelas. Artinya, anak-anak pasti mempunyai keyakinan masing-masing dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama dengan kelas. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah yang pertama kita bawakan tulisan kertas, anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang perlu kita sepakati dan kita bentuk dibahagi sama ada di kelas maupun dari luar kelas. Nah, yang kedua setelah anak-anak membuat keyakinan masing-masing, nanti ditempel di papan. Karena anak-anak ada 37 anak, dan nanti paling sedikit ada 37 keyakinan kelas. Ya, sedikit lebih sedikit. Jadi kita akan analisis, kita akan sepakati bersama mana keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama ada di kelas. Nah, setelah terpilih beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati, nanti Bapak akan menjelaskan lagi. Nah, setelah terpilih, nanti ditempel, kita kalami dan dijalankan. Jika ada yang melanggar, kita kembalikan ke keyakinannya. Apa sih harus yang dilakukan? Ini sebagai komitmen kita untuk menjalankan keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, ada dokumentasi terkait proses pembuatan dan penempelannya, Bapak Ibu. Jadi masing-masing peserta didik membuat keyakinan menurut dia. Setelah dia buat, dia tempelkan di papan. Nah, setelah dia menempel, ini proses menganalisisnya, salah satu contohnya. Jadi kita pilih salah satu siapa yang mau membacakan yang dibuat temannya. Ya, temannya juga tahu seperti itu. Setelah itu disepakati oleh temannya, kan kesepakatan kelas namanya, disepakati semua kelas, jangan satu orang saja. Namanya akan meminta tanggapan saya karena sudah disepakati sebagai poin untuk kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Paham? Mungkin kami itu Bapak silakan. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu keyakinan kelas yang akan kita jalani. Yang pertama, datang tepat waktu.
sama orang tua. Itu kan kebutuhan kesenangan dari siswa. Siswa mengatakan tidak sepakat karena dia masih senang mengejek orang tua. Nah, di sanalah kita muncul untuk menengahi. Tidak boleh seperti itu, anak-anak. Oh, ada bilang asupan sehari-hari gitu ya. Mengejek orang tua. Namanya anak-anak kan. Nah, sekarang kan lebih ngerti bullying itu ya. Nah, kita harus mencegahnya Bapak Ibu. Namanya anak-anak suka bermain tanpa sengaja menyinggung, terjadilah pertengkaran. Tadi sudah ada temannya yang membacakan 2 orang terkait dengan keyakinan yang kalian buat dan sudah dipelajari. Nah, untuk berikutnya apa yang sudah dikatakan temannya dan anak-anak telah sepakati itu akan menjadi keyakinan kelas. Kita menetapkan kalau sudah disepakati, kita harus terapkan dan lakukan bersama. Nah, itu kita kaitkan. Sebenarnya harusnya ditandatangani semua orang apa itu, karena keterbatasan gitu. Jadi perwakilan saja. Tapi dilihat oleh seluruh siswa. Ini hasil dari aksi nyatanya setelah diterapkan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Rekomendasinya gagasan, perasaan, dan harapan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas seperti tujuan tadi. Jadi setiap anak bisa mengeluarkan idenya. Jadi terakomodasi gagasan perasaannya. Terlihat sangat antusias Bapak Ibu ya, dilihat dari ekspresi wajahnya. Mudah-mudahan ini tidak hanya teori saja Bapak Ibu, bisa dilaksanakan. Setelah dia menulis, dia menempelkan ke depan. Kemudian yang kedua, terciptanya suasana demokratis dalam pembuatan keyakinan kelas tadi. Jadi dengan menganalisisnya sepakat, tidak sepakat. Kalau ada yang negatif, kita fasilitasi supaya anak tidak melakukannya, tidak menyepakati itu. Yang tadi waktu itu saya bilang. Lagi diulangi tadi. Tapi
Oke, terima kasih. Pertanyaan lagi sekali. Ini setelah kesusunnya keyakinan kelas yang disepakati, diteruskan di tangan. Salah satu, salah dua, salah tiganya. Peserta didik mampu menerapkan keyakinan kelas di kelas dan sekolah secara konsisten dan kontinu. Keyakinan kelasnya sudah terlaksana tanpa diawasi lagi, dia menyapu, sembahyang. Ini rekomendasi. Murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para siswa sembahyang, mulai pelajaran secara mandiri maupun di kelas bersama-sama. Nah, ini terapan jadwal kelas terkait tentang kami murid yang menjaga kebersihan setiap hari. Kebiasaannya di sekolah menjadi kebiasaan di rumah. Tidak beberapa. Ini terkait kami murid yang saling menghargai dan berkata sopan. Nah, ini tanggapan peserta didik setelah dilaksanakannya, diterapkannya keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti ada tanggapan dari salah seorang guru. Keyakinan menjadi lebih disiplin dan juga bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, seperti mereka telah mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan juga menjadi lebih aktif lagi di kelas. Yang kedua, teman-teman saya lebih sadar akan kebersihan kelas, seperti teman yang tidak bisa kembali harus ke kelas karena mereka sudah memiliki kesadaran diri akan kebersihan. Berarti sadar kan? Yang Ini ketiga, dari siswa sendiri. teman-teman saya menjadi lebih saling menghargai dan juga menghormati, baik itu dengan teman sendiri maupun dengan guru, dan tidak ada lagi komplain di kelas. Harapan saya terkait penerapan keyakinan kelas bagi seluruh siswa adalah semoga penerapan keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan budaya positif baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta dapat menumbuhkan karakter baik dalam diri siswa baik di lingkungan sekolah, rumah, dan juga sekolah. Terima kasih Pak Lintang sudah menerapkan keyakinan kelas dalam kelas kami. Semoga sukses terus untuk seterusnya. Itu dari siswa. Sekarang dari guru Bapak Ibu. Nah, salah satu dari guru yang telah mengajar yang sudah diterapkan keyakinan kelasnya. Terima kasih Miss Sriasih sudah
bersedia saya wawancarai waktu itu, dan sekarang ikut lagi pengimbasannya. Jadi ilmunya, pengetahuannya lebih. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengikuti jejak saya. CGP angkatan 8, saya tunggu. Itu juga yang lain. Tidak seperti pada saat semester 1, di mana siswa masih harus sering ditegur, bahkan dari beberapa siswa itu ada yang sampai harus dilakukan kunjungan rumah untuk mengingatkan mereka menyelesaikan tugas dan sebagainya. Ibu mengalami juga seperti itu, harus kunjungan rumah? Iya kan, waktu daring itu seperti itu ya. Karena bentuknya budaya positif di sekolah, bahwa di sini dapat saya lihat siswa sudah sadar dan bisa bergerak sendiri secara mandiri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Harapan saya ke depannya dalam keyakinan kelas ini bisa diimbaskan kepada seluruh siswa termasuk guru, dalam hal ini khususnya para wali kelas, di mana wali kelas diharapkan bisa memotivasi sehingga dapat membentuk budaya positif di kelasnya masing-masing, di mana hal ini dengan keyakinan kelas ini siswa kedepannya akan bisa dijadikan sebagai bekal dan pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan ternyata ibu pintar berpendapat ya. Nanti saya minta pendapat ibu langsung setelah forum ini. Ini refleksinya Bapak Ibu setelah saya terapkan. Ini refleksinya. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran, tantangan dalam kegiatan kegiatan kelas adalah murid konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati, mentaati dengan penuh kesadaran untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kadang ada siswa yang belum menyadari tentang keyakinan tersebut. Pasti ada aja Bapak Ibu ya, tapi penulis yakin nanti murid akan lebih sadar. Nah, keberhasilannya, hasil nyata yang sudah saya lakukan dalam membuat kegiatan kelas, saya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, seperti teori kontrol tadi. Menerapkan disiplin yang positif berdasarkan keinginan dari murid itu sendiri. Mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada siswa sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan rumah. Rancangan perbaikan untuk pembelajaran ke depan, keyakinan kelas ini dapat terus diterapkan dan dapat direvisi sebagai kebutuhan siswa. Saat ini keyakinan kelas yang telah disusun bersama siswa belum perlu direvisi Bapak Ibu karena baru berjalan 2 minggu. Ya, penerapan perlu diteruskan dan disebarluaskan ke kelas-kelas yang lain. Keyakinan kelas perlu dilakukan di kelas lain agar terjadi perubahan suasana kelas, perubahan karakter yang akan memberikan perbaikan pada budaya sekolah. Inilah tujuannya saya berbagi di sini supaya Bapak Ibu setelah mendengarkan konsep inti dari budaya positif bisa menerapkannya di kelas Ibu masing-masing. Nah, terima kasih telah menonton, dan yang terakhir adalah budaya positif penting dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolahnya. Budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat di sekitarnya. Nah, budaya positif, kontrol guru, perlu keyakinan kelas, disiplin diri dan budaya positif. Kontrol guru yang kita lakukan tadi apa? Manajer ya. Keyakinan kelas impian diskusikan dengan murid dan sebagainya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya harapkan Bapak Ibu untuk diberikan saran saya untuk kedepannya. Silahkan Bapak Ibu terkait tentang forum berbagi ini. Silahkan apa saja. Apakah ini perlu dibagikan lagi ke guru-guru yang lain atau sebagainya? Silahkan, saya mau pendapat Bapak Ibu. Silahkan, saya tunggu. Mungkin 1 detik untuk berpikir. Ya, silakan Miss, saya sudah
tagih janjinya? Untuk forum hari ini, Oke, dari apa yang tadi saya simak, menurut saya keyakinan kelas yang pertama tadi yang merupakan salah satu bentuk dari budaya positif ya, tidak salah, merupakan sebuah langkah awal yang efektif, efisien ya untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan sesuatu dari, oleh, dan untuk kita. Iya, betul. Ya, jadi apa yang mereka yakini wajib mereka laksanakan dengan kesadaran penuh, mengingat setiap pelanggaran-pelanggaran yang akan mereka lakukan itu sudah memiliki konsekuensi. Iya, betul sekali. Ya, jadi keyakinan kelas ini menurut saya memang perlu disebarluaskan lagi, diimbas lagi kepada yang lainnya. Dan yang paling penting di sini adalah mungkin keyakinan kelas itu lebih ke wali kelas ya pada saat pertama anak mulai dari sini dibuatkan sebuah forum dulu untuk membentuk dari awal dari awal dia masuk kelas di sekolah. Jadi anak ini perlu diajak bersama berumur tentang keyakinan kelas apa yang akan mereka sepakati sehingga mereka bisa mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ya, sehingga kita sebagai guru yang mengajar di sana jadi lebih mudah ya Bu ya, karena sudah terbentuk keyakinan kelas oleh wali kelasnya. Kita kalau siswanya bermasalah kita ingatkan lagi, kan tinggal seperti itu aja. Tidak perlu lagi setiap guru membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas, tapi wali yang mengkoordinir. Berarti seperti itu. Dan setelah itu dari guru hafal mungkin bisa memberikan masukan terkait seberapa jauh sudah persentase perjalanan dari keyakinan. Yang merefleksi tetap wali kelas. Nanti berapa bulan, oh ini perlu diganti, oh ini masih dipertahankan, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik sekali pendapatnya, masukan bagi saya dan rekan-rekan yang lainnya. Dan terkait tentang pengimbasan yang Bu Yasin minta, saya kembalikan lagi ke 5 orang ini agar dapat mengimbaskannya. Tidak lagi saya juga pasti akan mengimbaskan, tapi bantulah saya. Siapa sih saya tanpa rekan-rekan yang di sini? Ya, saya memerlukan bantuan Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sita waktu Bapak Ibu, dan habis ini apapun yang Bapak inginkan saya akan traktir. Tapi mohon. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya tutup dengan Rama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.